Swastiastu, how are you today? Good morning, Rahajang Raina Purnama. Pagi kali ini kita akan belajar tentang penaksiran, suatu bilangan cacah. Nah, sebelum kalian mengenal penaksiran, kalian itu sama dengan mengenal pembulatan. Kalau di kelas 4 itu sudah pernah, di kelas 5 mungkin sudah pernah belajar pembulatan. Nah, penaksiran. Terus apa sih tujuan kita belajar penaksiran? Nah, misalnya ketika kalian berbelanja ke toko kemanapun, biar cepat kalian menghitung ditaksir harganya, misalnya harga sepatunya 285 gitu misalnya, biar cepat dibulatkan saja jadinya 280 gitu misalnya. Itulah fungsi kalian belajar kali ini, yaitu tentang penaksiran, biar lebih cepat kalian menghitung jumlah atau menjumlahkan sesuatu harga barang itu. Nah, selanjutnya adapun aturan ketika dalam belajar pembulatan atau penaksiran, kita punya di angka 5 seperti yang mungkin tahun lalu atau 2 tahun yang lalu kalian sudah pernah belajar ini. Ketika angkanya itu kurang dari 5 itu nggak usah ditambahkan, atau angka di belakangnya itu jadi 0. Terus jika angkanya itu lebih dari 5, maka angka yang dibulatkan itu ada ditambah 1. Nah, lebih lanjut kalian akan bisa memahaminya langsung ke contoh. Saksikan videonya ya, contoh yang Ayah berikan, contoh pembulatan dari puluhan dan ratusan sebagai berikut ini. Oke, simak baik-baik. Ketika nggak ada dimengerti, bisa langsung di WA Ayah, mungkin Ayah akan langsung telepon. Oke, karena ini sedikit berat karena kita nggak bertemu langsung ya. Silakan disaksikan videonya ya. Ini contoh pembulatan ke puluhan. Misalnya di sini ada angka 253. Nah, angka 3 ini sesuai dengan aturan ini karena dia kurang dari 5, maka dia diubah menjadi 0. Berarti puluhan ini tidak ditambahkan 1. Jadi 253 itu dibulatkan menjadi 250 karena ini ke puluhan terdekat. Oke, itu pembulatan ke puluhan terdekat. Pembulatan ke ratusan, misalnya contoh ada 279. Nah, ini kita lihat angka 7-nya ini, karena kita ke ratusan berarti kita lihat 2 angka di belakangnya ini. Kalau 7 itu lebih dia dari 5, lebih besar dia dari 5, berarti ratusan ini ditambah 1. Jadi pembulatan ke ratusan terdekat di sini 279 itu berubah dia menjadi 300. Nah, itulah pembulatan ke ratusan terdekat. Kalau 77 misalnya disuruh membulatin ke ratusan, sudah pasti jadinya nilainya 100 karena 7 itu merupakan lebih besar daripada 5. Nah, maka 77 ketika disuruh soalnya ke pembulatan ke ratusan, berarti 77 itu berubah menjadi 100. Inilah contoh pembulatan ke ratusan terdekat. Contoh soal taksiran ke puluhan terdekat. Misalnya soalnya 253 ditambah 409 dikurang 134. 253 kita bulatkan dulu menjadi 250. Selanjutnya 409 itu kita bulatkan menjadi 410 karena ini ke puluhan terdekat. Ingat 9 itu lebih besar daripada 5. Selanjutnya 134 dibulatkan menjadi 130 karena 4 lebih kecil. Jadi penaksiran penjumlahan soal di atas adalah 250 ditambah 410 dikurang 130 jadinya 530. Inilah contoh soal penaksiran ke puluhan. Selanjutnya kita ke ratusan. Nah, kita ke soal taksiran ke ratusan. Ingat 389 dikali 82 ditambah 1142. 389 itu dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 400 karena 8 itu lebih besar daripada 5. Maka yang di depan dari angka itu ditambah 1. Oke, jadinya 482 dibulatkan ke ratusan menjadi 100. 1142 dibulatkan ke ratusan menjadi 1100.
Jadi 400 dikali 100 dikali 400 dikali 100 ditambah 1100 jadi hasilnya itu adalah 41.100. Inilah contoh soal ratusan, penaksiran ke puluhan dan ke penaksiran ke ratusan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Ingat ditonton dulu videonya, habis itu kerjakan soal latihannya. Oke, thank you for attention. Ya, tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.